my best friend. And I've been here, I know the story ends with broken hearts and us playing pretend. Laga penentuan di grup F sebentar lagi akan terjadi. Dan bisa dipastikan itu nggak akan mudah khususnya bagi Indonesia maupun Vietnam. Yap, bagi timnas Indonesia apapun caranya, mereka harus menang atas Filipina untuk mengunci satu tempat di round 3. Sedangkan bagi Vietnam, mereka juga harus menang sembari berharap Indonesia kalah atau imbang. Jelas situasi ini ibaratnya 70-30 buat Indonesia karena bagaimanapun skuad Garuda main di kandang dan Vietnam harus bertarung di Basra. Nah, situasi jelas makin sulit buat Vietnam karena selain harus melawan Irak dalam suhu yang panas, mereka juga akan menghadapi teror dari fans di sana yang bahkan secara terbuka menyatakan ingin sekali Indonesia yang lolos ke round 3. Sesuatu yang pastinya membuat publik tanah air nggak ada alasan untuk gak respect dengan Irak yang meskipun selalu menang, namun tidak pernah terlintas sedikit pun rasa jumawa dari mereka. Break me down and make me weak again. After all, I called you my best friend. And I've been here, I know the story ends with broken hearts and us playing pretend. Break me down, down. Break me down. Break me. Timnas Indonesia dipastikan akan tampil habis-habisan untuk bisa mengunci kemenangan atas Filipina sekaligus memastikan satu tempat di round 3. Meskipun di atas kertas, harusnya Indonesia bisa menang, namun jangan lupa, dalam situasi krusial segalanya bisa terjadi. Untuk itu, benar apa yang dikatakan oleh Jesus, kalau semua pemain timnas saat ini benar-benar harus bisa melupakan segala momen yang terjadi ketika melawan Irak dan harus tampil all out ketika melawan Filipina. Everybody can make mistakes, and important is that we learn from our mistakes and keep going. So everybody makes mistakes, also me, you know. So what I said before, it's important to keep going and improve, and we did that, and we watched the game back, and everybody knows what they can do better. So now we just have to move forward. Yap, terlepas dari itu, sebenarnya situasinya bisa dibilang cukup menguntungkan Indonesia ketimbang Vietnam. Karena Indonesia main di kandang, sedangkan Vietnam sendiri harus bertandang ke Basra. Nah, menurut media Vietnam, Soha, timnas Vietnam sendiri sedang dihadapkan pada situasi sulit terutama soal urusan non-teknis. Diketahui kalau laga tersebut akan berlangsung di saat suhu di sana sedang panas-panasnya. Yap, Soha menyebut kalau suhu di Irak di musim sekarang ini bisa mencapai 48 derajat Celcius. Dan itu jelas lebih panas dari suhu di Jakarta sekalipun. Maka dari itu, melawan Irak di kandang sendiri dengan suhu sepanas itu benar-benar membuat situasi Vietnam makin sulit. Apalagi diketahui juga kalau masyarakat di sana sangat all out, berharap Indonesia bisa lolos menemani Irak ke round 3 sebagai perwakilan dari grup F. Dan bukan rahasia lagi, kalau hubungan fans Irak serta Indonesia emang udah terjalin bagus sejak di Piala Asia kemarin. Maka dari itu, tampak dalam komentar-komentar di media-media Irak, dukungan dari publik di sana untuk Indonesia. Lebih lanjut, hubungan baik Indonesia dengan Irak sendiri semakin diperkuat ketika kemarin kedua tim bertanding di GBK. Emang sih Irak sukses menang dengan skor 2-0, akan tetapi beragam sikap respect dari sang pelatih Jesus Casas yang yakin kalau Indonesia bisa menang di laga terakhir. Kemudian sang bomber, Aiman Hussein, yang tampak memberikan hadiah bunga ke salah satu fans Indonesia. Sampai akhirnya ada dalam sebuah video begitu hangatnya sambutan fans Indonesia ketika bus timnas Irak hendak pergi dari GBK usai laga. Break me down and make me weak again. After all, I called you my best friend. And I've been here, I know the story ends with broken hearts and us playing pretend. Break me down, down. Break me. Sementara itu, menurut Zidan Iqbal, kalau timnas Indonesia sendiri emang murni kurang beruntung kalah bersua Irak. Andai saja semua peluang besar khususnya di babak pertama bisa menjadi gol, maka situasi akan lain.
Kemudian mantan pemain MU itu juga mengatakan, kalau ini masih tahap awal dan ia yakin ke depan dengan komposisi skuad yang diisi para pemain Eropa, Indonesia akan jadi tim yang benar-benar matang dan kuat di Asia. Dan ia pun menyambut baik karena pada akhirnya sepak bola Asia benar-benar akan berkembang, sehingga minimal gap dengan tim-tim Eropa nggak terlalu jomplang. Yeah, it was a good game. It was very hot, but I think the team dug in very well. We survived the first half. We scored penalty and keeper made a mistake. It happens, but we pounced on it. Yeah, 2 goals. The red card helped us a lot. And yeah, the weather, wow. I think you guys changed the game. The kickoff from 7:30 to 4 o'clock. It was crazy. Like, I know they collapsed in 20 minutes, but no, yeah, credit to the team. We dug in and got 3 points. Yeah, big improvement. Like I said in the first half, they could have been 2-0 up, maybe 3-0 up, but yeah, we dug in deep and we got the result we wanted. Yeah, a lot of players, like the concept, so you bring in guys from Europe that play in the same league as me and a couple of my teammates, and you know, they're good level players, so yeah, I'm pretty sure Indonesia in the future will be a very strong team, and this is just the start, everyone knows it. Eva's my good friend, we speak before the game, we speak after the game, we both wish each other good luck, and luckily we came out on top. Justin was at Wolves, I was in England also, so yeah, there'll be many more Asian players. Asian football's just getting stronger. In the future, you'll see a lot more Asian teams do very well in the World Cup. It's just a matter of time, I think, step by step. Like I said, we're getting stronger, Iraq. Indonesia's getting stronger, and there's many teams that are strong, so yeah, I'm confident we'll win, but like I said, Vietnam's a good team. So yeah, we'll see what happens. Nobody knows the future, but I think I'll be a new Utrecht. Ya, pada akhirnya apapun yang terjadi, Indonesia harus bisa menentukan nasib mereka sendiri. Jangan sampai rasa percaya diri yang berlebihan justru menjadi bumerang. Karena bagaimanapun, Filipina ini main tanpa beban. Dan itulah yang mungkin menjadi tantangan buat timnas Indonesia. Sebab sudah pasti tekanan besar akan menyelimuti Tom Haye dan kolega. Untuk itulah, tugas Coach Shin, selain menyiapkan taktik terbaik, ia juga harus bisa menjaga mentalitas pemain agar tetap tenang. Sehingga nggak ada lagi blunder-blunder gak jelas, serta lebih bisa klinis di depan gawang. Beruntungnya Coach Shin bisa memainkan Jesus yang kita tahu punya leadership yang oke di belakang. Selain itu, Kelvin Verdong juga udah bisa main. Dan jangan lupa juga, kalau ini pemain selain bagus untuk hal teknis, ia juga punya senjata andalan, yaitu tendangan bebas. Dan dengan memiliki pemain macam Tom Haye serta Kelvin yang sama-sama oke soal urusan bola mati, harusnya ini menjadi poin plus yang mesti dimaksimalkan. Yap, sekali lagi semoga berhasil pejuang Garuda. Apapun yang terjadi, bermainlah dengan semaksimal mungkin agar nantinya gak ada penyesalan. Dan buat bestie baru kita, yaitu Irak, terima kasih atas dukungannya. Semoga Tuhan memberkati selalu. Lalu soal melawan Vietnam, ya udah sikat aja deh. Toh target kalian juga ingin sapu bersih kan? Jadi gak usah nanggung-nanggung, oke? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.